Hasil Racing Santander versus Barcelona, 2 gol babak kedua antar Blaugrana ke perempat final. Hansi Flick mulai ragu dengan kemampuan Ronald Araujo. Balik ke Barcelona, Joao Cancelo ingin tebus musim tanpa gelar. Kata-kata rapinya di ruang ganti yang mengubah nasib Barcelona. Hasil Racing Santander versus Barcelona, 2 gol babak kedua antar Blaugrana ke perempat final. Barcelona berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Racing Santander dalam pertandingan babak 16 besar Copa del Rey musim 2025-2026. Laga ini digelar di Stadion El Sardinero pada Jumat 16 Januari 2026 dini hari waktu Indonesia Barat ini. Berjalan ketat sebelum 2 gol tercipta di paruh kedua. Babak pertama berlangsung tanpa gol meski kedua tim saling mengancam satu sama lain. Kebuntuan itu baru pecah pada menit ke-66 lewat gol Ferran Torres sebelum Lamine Yamal memastikan kemenangan dengan golnya di injury time menit 90+6. Kemenangan ini mengantarkan Barcelona asuhan Hansi Flick melangkah ke babak perempat final Copa del Rey. Sebaliknya, Racing Santander yang dilatih Jose Lopez harus mengakhiri perjalanan mereka di turnamen ini. Hansi Flick mulai ragu dengan kemampuan Ronald Araujo. Hansi Flick mulai mengevaluasi ulang komposisi lini pertahanan Barcelona jelang musim baru. Pelatih asal Jerman itu disebut tidak lagi sepenuhnya yakin dengan peran Ronald Araujo sebagai pilar utama di lini belakang. Laporan Vikayas menyebutkan Flick telah menyampaikan pandangannya kepada manajemen terkait masa depan Araujo. Barcelona dikabarkan membuka opsi melepas bek asal Uruguay tersebut pada bursa transfer musim panas mendatang. Keraguan Hansi Flick muncul setelah menilai performa Araujo sejak kembali merumput di kompetisi. Penampilannya dinilai belum kembali ke level terbaik seperti yang pernah ia tunjukkan sebelumnya. Padahal Araujo sempat dianggap sebagai fondasi utama pertahanan Blaugrana. Namun kekhawatiran terkait konsistensi, kebugaran, serta pengaruhnya di lapangan mulai meningkat di internal tim pelatih. Flick disebut membutuhkan bek tengah yang mampu tampil stabil di momen-momen krusial. Ketidakhadiran berulang serta penurunan standar permainan membuat kepercayaan terhadap Araujo perlahan terkikis. Meski Presiden Joan Laporta masih mendorong kesabaran, pandangan berbeda datang dari Departemen Olahraga. Deco dan staf pelatih dikabarkan sepakat bahwa siklus Araujo di Barcelona mendekati akhir seiring kebutuhan klub untuk merampingkan beban gaji. Barcelona pun mulai mengarahkan fokus pada perekrutan bek tengah kelas atas yang siap memberi jaminan instan. Dalam persaingan memperebutkan semua gelar, Flick menuntut konsistensi tinggi dan posisi Araujo kini tak lagi sepenuhnya aman. Balik ke Barcelona, Joao Cancelo ingin tebus musim tanpa gelar. Joao Cancelo kembali mengenakan seragam Barcelona untuk kedua kalinya. Bek asal Portugal itu dipinjam Blaugrana dari klub Arab Saudi Al Hilal hingga akhir musim 2025-2026. Cancelo sebelumnya membela Barcelona sepanjang musim 2023-2024. Namun masa baktinya kala itu berakhir tanpa satupun trofi. Sebelum ia bergabung dengan Al Hilal pada musim panas 2024 dengan kontrak berdurasi 3 tahun. Sulit untuk mengatakan karena saya masih terikat kontrak dengan Al Hilal. Fokus saya sekarang adalah menikmati momen ini hingga akhir musim dan membantu tim tampil lebih baik, ujar Cancelo. Pemain berusia 31 tahun itu mengaku memiliki ikatan emosional yang kuat dengan Barcelona. Bahkan faktor keluarga turut mempengaruhi keputusannya untuk kembali. Saya sangat menyukai Barcelona, keluarga saya juga mencintai kota ini. Jika ada kesempatan untuk kembali, saya akan mengambilnya. Klub ini punya tempat spesial di hati saya, kata Cancelo.
Dalam kesempatan yang sama, Cancelo turut menanggapi persaingan Barcelona dengan Real Madrid di La Liga. Saat ini tim asuhan Hansi Flick unggul 4 poin di puncak klasemen. Barcelona selalu ingin menang. Apapun kondisi Real Madrid, kami fokus pada pekerjaan kami sendiri dan mencoba memenangkan sebanyak mungkin pertandingan, tegas Cancelo. Cancelo juga melontarkan pujian tinggi kepada rekan setimnya Lamine Yamal. Ia menilai pemain muda Spanyol itu sudah berada di level elit dunia. Perkembangan Lamine luar biasa, jika bukan yang terbaik. Dia setidaknya termasuk 3 pemain terbaik di dunia saat ini. Dia memikul tanggung jawab besar dengan sangat baik, ucap Cancelo. Kata-kata rapinya di ruang ganti yang mengubah nasib Barcelona. Sejak Hansi Flick mengambil alih kursi pelatih, peran rapinya di Barcelona tak pernah diragukan. Winger asal Brasil itu menjelma menjadi figur penting baik di dalam maupun di luar lapangan. Performa rapinya mengalami transformasi signifikan. Kontribusinya dalam menyerang membuatnya kini dipandang sebagai salah satu pemain terbaik dunia, sekaligus tumpuan utama Blaugrana. Namun Barcelona tidak hanya menilai rapinya dari aksi individualnya. Kepemimpinan sang pemain juga semakin menonjol dan mendapat tempat khusus di ruang ganti. Menurut laporan terbaru dari Mundo Deportivo, menyebutkan rapinya kini menjadi salah satu sosok paling vokal dan dihormati di dalam tim Barcelona. Ia bahkan disebut sebagai tangan kanan Hansi Flick, kepercayaan yang berulang kali ditegaskan sang pelatih. Peran itu terlihat jelas menjelang final Piala Super Spanyol melawan Real Madrid. Rapinya disebut menyampaikan pidato emosional di ruang ganti yang membakar semangat seluruh pemain. Ia mengingatkan kekalahan Barcelona dari Madrid di La Liga beberapa bulan sebelumnya, termasuk selebrasi berlebihan Los Blancos yang dianggap tidak menghormati pemain muda seperti Lamine Yamal. Rapinya menyebut laga final tersebut sebagai perang yang wajib dimenangkan. Pidato itu juga menyinggung provokasi Dani Carvajal dan ejekan yang diterima Barcelona di Bernabeu. Keberanian serta ketegasan rapinya dinilai menjadi bukti kuat bahwa ia pantas menyandang peran kapten di skuad Barcelona. Performa mentereng di Barcelona, Joan Garcia dekat debut bersama La Roja. Pelatih tim nasional Spanyol mulai menyusun rencana terkait salah satu pemain andalan Barcelona menjelang agenda internasional pada Maret mendatang. Nama Joan Garcia kini kian dekat dengan pengakuan di level senior La Roja.